Kadang-kadang pernah satu momen gue sempet belum itu ya, karena 40 udah miring tuh dari jauh. Depan gue pernah gimana ya, anak udah 40, gue berhadapan begini, tau sama temen gue di belakang dihajar pakai balok, bruk, jatuh depan gue. Ya, kita nggak selamanya kita safety selamat gitu kan ya, kita nggak tahu di belakang kita udah tanpa ketahuan udah masuklah senjata tajam gitu kan begini. Ada momen lucu bang, sepanjang jalan itu bang, sepanjang jalan ente sama basis nih. Ini kelas 2 nih bicaranya masih. Ini dari tadi momen ente lolos dibantai akhirnya. Momen lucunya ada bang? Mungkin waktu pulang kali ya, gue kalau nggak salah gue si Eko apa di pintu kereta, begitu mau masuk bus mau masuk kereta dikejar lari ke belakang, muter balik lagi ke situ. Lu balik lagi kemana? Jadi tuh kalau yang Pandrus gelantungan gitu bang? Itu yang ente nyari Pandrus itu sebelah ente? Iya, itu lucu juga tuh. Jadi pas mau berangkat dibantai, gue cuman sebes itu kalau nggak salah 6 apa 8 orang gitu. Begitu mau masuk sekolahan di Tubun, satu sekolah keluar tuh, gue inget demi Allah dalam mata gue tuh, gue kayak orang ayam di kandang dibuka, gitu. Jadi maju kemari semua, mobil berhenti, kita turun, jabanin dulu, bla bla bla. Cuman karena banyak penumpukan dia datang, ya gue mundur dong. Nah itu bus putar balik, gue naik. Muter balik jagal berarti? Balik lagi ke tongkrongan gitu, karena kalau lurus habis. Jadi sama supirnya diputar balik. Gue naik, gue nyari temen gue sebenarnya aslinya, karena kan udah sekarang arah begini, ya kan, dia putar balik begini, gue pas berdiri sini, karena gue di kaca, gue nyari temen gue sambil ngeliatin depan gitu, nyari temen gue kemana, ternyata di belakang gue tuh Pandrus gelantungan gitu, wow, sampai lebar itu. Itu lucu itu. Gue cuma pegangin tangannya doang, lu pegangin gitu. Ada si Pandrus. Ada Pandrus di samping gue gitu, dia gelantungan di bus itu, gelantungan sini, mobil ngebut kan, untuk menghindarin kejaran siswa gitu, ngebut, Pandrus gelantungan itu gue, gelantungan sampai pas klender itu berhenti, malah mau nikung itu kan berhenti baru udah naik. Gitu. Pindah jalur. Nggak mungkin lo balik lagi ke Tubun. Nggak, nyari nyawa dong kalau gitu balik lagi. Aduh, ya itulah emang jalur 56 zaman kita ini emang percis depan Tubun, sekolah Tubun pisan ya. Dalam arti itu nggak bisa dihindarin, dan kita sekolah ya emang lewat sekolahan dia banget ya bang ya. Dan itu yang mungkin jadi momen mental anak 56 nggak banyak sih zaman itu, lawan harus dijegat di depan Tubun yang emang satu sekolahan. Dan itu hampir tiap hari kalau mau diturutin. Aduh, hampir tiap hari. Dulu pun datang ke PLN. Oh, yang Pak ini namanya Ita Pak Jojon, Ropi. Iya, datang. Jalan, berantem mulu di sini. Nggak sekolah-sekolah kita. Itu asik ya. Nah, kan itu tiap hari berarti dijagain Tubun nih bang. Tiap hari harus dibantai Tubun kita. Iya. Maksudnya kita pernah menyerang. Waktu siapa anak otomotif yang kena palanya tuh. Terus kita dari Buyung kita satu bus. Itu ente kelas 2. Iya. Masih ada Marisi kan? Kayaknya sih masih itu. Di satu bus. Udah kan berhenti, supir berhenti pas Bandung, berhenti. Ini pergi apa pulang nih? Pulang. Oh, pulang dulu. Pulang, sekarang juga anak Bonser, beberapa anak Bonser dari anak 44 itu. Oh, yang ada kosan bukan? Ya, mungkin ada koset kali ya, gue lupa. Yang mau nengokin si Buyung gitu kan di Tanah Koja. Ya, jadi udah satu bus nih, udah orang kita semua, anak Bonser semua, berat. Itu pas dia tahu tuh pas dari Polsek Cipinang, supirnya, lu mau nyerang ya? Kagak, pas saya cuma pakai doang.
Kagak dong. Jadi pas di depan sekolah dikebut sama dia tuh. Padahal kita mau ngarepin berhenti. Kita udah di situ udah banyak batu. Udah ready lah. Udah ready. Satu bus kita mau nyerang ke sekolah. Nggak jadi. Iya, akhirnya karena mobil ngebut ya nggak mungkin lah. Akhirnya nengokin Buyung. Akhirnya udah PLN. Udah gitu pulangnya gue inget banget sih Jalu. Jalu 44. Jalu 44 dia mau pulang, gue bingung. Bro, gue pulang kemana? Udah ikut gue. PLN gue ada 12 yang nongkrong, nggak udah temen-temen gue bilang. Terus maksudnya sampai ada titik balik akhirnya kita kalau di Tubun kan otomatis dibantai nih bang. Itu awalnya dari mana ya bang ya? Maksudnya sampai akhirnya yang Tubun Pulau Gadung tiap hari ditungguin di PLN. Iya. Karena kita dibantai mulu di Tubun. Gantian. Sebenarnya kita dulu yang bantai, baru dibantai berangkatnya. Gue dulu bantai, setelah itu baru dibantai depan sekolahan. Bedanya Bonser bantai di tongkrongan, iya. Tubun bantai di sekolahan. Iya, betul itu. Tapi kalau di sekolahan bukan Tubun Pulau Gadung doang. Semua. Satu sekolah, beda dong. Satu sekolah. Beda. Itu momen-momen yang pergesekan terjadi bentrok sama Tubunnya. Sayang banget sebenarnya Bang ya. Karena momen indah itu sebenarnya ente pernah alamin selama 6 bulan. Gue ngalamin ya, kita dulu sekolah pernah dikejar, nimpuk ketimpuk gitu. Gue mata gue kena batu udah. Pernah diarap di bus pernah. Tapi sekarang kondisinya berbalik. Gue lihat anak sekolah berantem. Gue kesel banget. Iya. Gue kesel banget. Padahal dulu di kejadian itu. Iya, kejadian. Gue kesel, asli gue kesel banget. Bahkan gue nasehatin, lu ngapain? Ngapain? Ternyata dulu orang tua ngelihat kita itu seperti itu bang ya. Benci ya. Benci banget. Setiap hari gue berantem di situ. Setiap hari gue jegat. 12 RM gue bantai di situ. Akhirnya. Iya, yang dari Kalimalang tuh. 19. Budut di situ. 19 juga. 19 budut. Pecah tuh temen nongkrong jadi pecah. Buat saya Bariwan. Bonser gabungnya sama Bariwan. 12 udah minggir. 12 pecah. Berarti habis kejadian Tubun 12 pecah, Budut pecah. Jadi temen gue Belter belum ya? Belter masih gabung sama gue. Belter Bariwan masih banyak kenal. Musuhnya sama sih. Iya, 12 RM. Budut. Dan temen gue yang anak Budut, temen SD gue anak Budut ya udah nggak lagi nongkrong bareng lagi karena ya lu bantai temen gue sih gitu. Jadi di 93 itu mungkin rata ya Jakarta semua timur. Iya. Jadi hal yang pecah gesekan ke antar sekolah tuh di 93 kejadian pisan ya. Kejadian. Nah, paling gue bilang perkelahian pelajar paling hebat itu dimulai awalnya 93, 94, 95 itu mungkin 96 udah gua nggak ngalamin dah. Enggak, 92 soalnya hampir yang gua podcast rata-rata gesekannya biasanya masih sama SMA bang. Tapi 93 itu kayaknya hampir semua sama STM. Nah di kelas 3 bang, ini kan kita bicara kelas 2. Kelas 3 ente ngerem atau gimana bang? Ngerem sih. Ngerem. Karena waktu itu sempet guru itu ada gue bilang, lu kalau berantem mulu lu nggak lulus sekolah. Tuh, Pak Mas Duki kalau nggak salah. Akhirnya ente ngerem. Ngerem nggak jadi bader lah. Nggak jadi bader. Walaupun gue pernah sekolah kodim. Nah, ini bicara sekolah kodim. Zaman kita itu ada sekolah kodim. Sekolah yang emang diprakarsai kodim atau masih kodim beneran selama seminggu bang? Seminggu. Nah itu gimana bang ceritanya sekolah kodim zaman itu seperti apa sekolah kodim? Kejadian awalnya dulu ya. Kenapa gue sampai ke gap gitu? Ini caranya ke gap berarti ente masuk pesantren lah ya. Iya. Terus? Gue pulang praktek, Budut 506 pulang praktek ketemulah di Perumpung. Budut naik 506? Di 505. Oh naik 505. Budut pulang praktek, gue naik Tegocap kalau nggak salah itu. Ketemulah di Perumpung. Turun kita, prak. Temen gue buat lari ke depan. Ini kelasan? Kelasan, gue sekelas doang. Temen sekelas? Sekelas lawan, mungkin dia sekelas juga ya Budut. Kelas praktek lah ya? Iya. Jadi, membuat lewat depan gue, temen gue yang lagi, harus lewat.
Gue pikir kejar. Simbot. Iya. Gue kejar, gue belakangan. Tadinya kan gue di depan posisinya, posisi depan. Dia ngejar gue tuh, berat lewatin gue. Ya udah, gue nggak ngejar lagi. Cuman gue santai, gue bilang temen gue nggak tahu di belakang gue itu polisi aja, mayor. Ingat banget mayor. Dicekek leher gue dari belakang. Siap, bos. Jangan gerak. Aduh, kena gue. Gue liatin wajahnya. Gue bawa gesper, cuman besinya masih gede-gede banget sini. Gue buka, gue liatin gini, gue buang ke solokan. Yes. Besi apa? Gesper gue buang ke golok ke solokan. Gesper pala besi. Iya, gue buang ke solokan. Jeger. Udah, masuklah gue ke polsek di Jati Bening tuh, Jatinegara tuh, Rawabunga. Oh, nah, masuk situ. Masuk situ gue. Diserahin lah situ. Gue ingat banget di mobil. Kalau kamu punya... Yang ketangkap berapa orang? Gue sendiri. Oh, lu doang. Terus? Sendiri. Gue temen gue buar, bicara ke Surya Studio, buar, udah buat buar. Akhirnya anak gue masuk situ, ke baju, ini ke baju, dan ke baju, bilang kalau kamu ada angkatan, bilang yang nangkap kamu itu mayor. Gue yang buat kata-kata mayor. Ya pak. Dari situ malam sekitar jam maghrib itu dijemput sama Kodim. Oh, dijemput sama Kodim. Kodim kita sendiri nih, ya. 0505. Saya pakai motor trail. Ditarik, mana pelajarnya ini? Tuh, nendang dulu bro. Naik. Udah nggak pakai baju nih, cuma pakai celana abu-abu doang. Duduk di sini. Kata Kodim, lu loncat, lu lari, gue tembak. Lu loncat, lu lari, gue tembak. Waktu itu gue pikir gue takut. Padahal nggak mungkin juga pelajar ditembak tuh. Gitu. Begitu masuk langsung di pos, masukin ada sel udah. Buka pintu udah masuk situ. Udah tidur situ loh. Udah gua. Di dalam sel iya. Itu penjahat semua. Kebetulan waktu itu kosong. Oh, lagi kosong. Cuman wangi lah. Wangi apa? Air seni. Oh, wangi air seni. Dan seminggu selama itu lu kosong? Enggak, di situ gua semalaman. Nah, terus dimasukin ke dalam. Nah, ada yang udah ketangkep duluan di situ, anak 12 RM sama pelajar lain. Pelajar lain itu udah lebih awal. Dia udah ketemu di situ. Kan di belakang itu ada mes. Tidur di situ. Cuman gak enaknya pagi-pagi jam 3 buar, bangun lari. Jam 3 pagi bos lari gua. Wah, jam 3 pagi lari. Olahraga pagi gua lari jam 3. Udah sampai jam 5, jam 6 bisa senam. Baru ntar siang jam 7 kita belajar. Botak semua nih. Berapa orang tuh? 5 orang. 12 RM, NT, yang lain? 12 RM, gue kalau nggak salah KR waktu itu. KR. Itu cuma ketangkap di daerah yang berbeda-beda. Di tempat yang berbeda. Ya pecahnya misalkan Bonser Bodot 12 ini enggak itu lah. Tapi di dalam temen. Udah teman di situ. Akhirnya kita berpisah, gue juga lupa gue siapa sih. Nama-namanya. Iya, gue lupa sih. Yang lu lakuin begitu, olahraga belajar. Dididik untuk menjadi orang baik. Jadi namanya sekolah Kodim ya? Sekolah Kodim, gue sebut sekolah Kodim. Dididik untuk menjadi orang baik. Tuh udah gitu, udah dijemput sama udah Pak Limbong udah waktunya pulang. Kata Pak Limbong? Iya, waktunya pulang. Dikasih makan. Sekolah lagi ke sekolah kita lagi gitu. Gitu, gue masa 3 bulan gue harus ke Mel, gue ingat. Harus lapor. Setiap hari, jadi gue berangkat sekolah. Lapor dulu. Tanda tangan, baru sekolahan. 3 bulan. Harusnya 3 bulan, tapi gue lakukan cuma seminggu kali. Gue nggak mau lagi, karena dalam 3 bulan nggak boleh kejadian lagi. Iya, kejadian lagi. Dan gue ingat banget tuh komandannya, saya nggak mau melihat kamu lagi masuk sini gitu bos nggak enak bos. Gue berdiri, muka ini ditanjak ini. Gue ingat orang abri itu ngukul gue, nggak muka sih di sini. Duk. Tiap hari? Nggak, waktu pertamanya doang. Duk. Wah, gue ingat wajahnya. Mungkin udah tua kali sekarang, entah udah tua, entah udah meninggal, gue nggak tahu. Udah dek. Tapi sekolah Kodim itu kan berapa bang?
Kelas 2 menjadikan lu kapok apa kagak bang? Atau lu ngerem atau gimana? Enggak, jujur enggak. Bagaimana gua mau ngerem, bagaimana gua mau kapok, karena Tiap hari lu menghadapi hal-hal seperti itu. iya, yang gua nggak bisa hindarin gitu. Gua mau naik ini, kena. Gua mau naik ini, ketemu. Gua mau naik ini. Akhirnya gua pernah naik kereta. Di kereta ketemu sama dua budut. Sama aja ya? Iya, budut Tresor. Budut kreasor. Iya, kata gua budut di Jatinegara. Akhirnya gua stasiun, gua turun, gua ribut lagi di situ. Gitu kan. Titiknya berarti emang nggak ada yang bisa dihindari, Jay. Gua nggak bisa. Kecuali lu naik motor, nggak punya motor. Nggak punya motor. Iya. Nggak punya motor. Gua mau lewat Rawamangun misalkan. 12 ketemu. 12. Bahkan temen gua anak Barewan, lu Pulau Gadung lu, dari Pulau Gadung. Kayak orang bego lo ke Pulau Gadung dulu. Parah, gua bilang masih dulu. Jadi ditugas lu turun naik lagi bus ke sono. Ini gua udah 12 RM. Baru ke sekolahan gue. Yang aku nggak mau, lu jalur 56 harus dijalani sampai kelas 3. Sampai kelas 3 gua jalanin. 56 di 506. Kalau luka ada bang? Gua ada luka, cuman gak usah lah. Di belakang gua kena. Asli gua kena. Berapa jahitan? Kalau jatuh berapa ya? Mungkin 7 kali, gua nggak tahu tuh. Itu kejadiannya di terminal Kampung Melayu. Gimana ceritanya? Dulu kan kita kan kelas 1, kelas 2 itu kan masih suka bantai 40. Ini BM belum ada? Belum, itu BM Belum. jadi kelasan doang ya, ribut sama BM gua ke sana. Gua punya pengalaman banyak teman-teman. Pokoknya masih bonser lah di Kampung Melayu. Kampung Melayu. Bonser itu gua jadi sore dulu kan sama anak 501. Ayo kita ke Kampung Melayu. Oh, ayo bantai. Sama nama Manggarai lah ya. Zaman dulu kan kita sebelum mono kan dulu pasar Rawa Bunga, Rawa Bangke kalau gitu, Rawa Bunga. Itu kan ikan hias yang los ikan hias itu kan ada celah untuk nongkrong yang panjang. Itu gue seingat gue tuh, ini maaf ya, jangan ikutin anak-anak sekarang ya. Itu di tengahnya tuh orang tahlilan, minuman semua tuh panjang. Sebelum ke Kampung Melayu. Iya, sebelum Kampung Melayu. Drum, McDonald, vodka gitu. Itu panjang gitu. Setelah dari situ juga, karena mobil bus Mayasari itu pasti kan lewat situ pelan. Itu naiklah semua, kita naik semua sampailah Kampung Melayu. Kampung Melayu udah kita nongkrong lagi situ, kuasain Kampung Melayu 40. Tiap hari. Hampir setiap hari gue dulu. Itu mungkin ada momen-momen yang ya kita nggak selamanya kita safety selamat gitu kan ya, kita nggak tahu di belakang kita udah tanpa ketahuan udah masuklah senjata tajam gitu kan gini. Set dalam sih kagak, cuman Nyongkel ya. ya kayak cutter gini kan sobek lah. Wes, gue lari. Dibawa kemana? Gue lari ke situ apa puskesmas di situ, nggak tahu puskesmas. Klinik apa puskesmas? Kayaknya puskesmas sih gitu. Dibersihin sama orang kampung, tolongin dibersihin. Dijahit gitu. Gue nggak ngerasain apa, disuntik. Mungkin waktu itu belum ada BPJS ya. Belum ada BPJS. Cuma ditolongin sama orang kampung, dibersihin. Itu. Dan ada momen emang harus kita nongkrong di Melayu ya pada saat itu ya? Iya harus. Bukan harus ya, gimana ya? Jadi gue bilang, Lu sedangkan lu 56 kan harusnya di pintu kereta balik, Jatinegara kan iya. Udah cukup kan? Cukup. Tapi selalu ikut anak Manggarai, ada momen tuh yang gua rasain, kenapa kita harus ikut Manggarai gitu? Nongkrong di Kampung Melayu gitu. Lu menurut lu apa tuh? 40-nya itu. Karena ada 40. Girohnya budut 40. 40. Di depan gue pernah gimana ya, anak udah 40, gue berhadapan begini, tau sama temen gue di belakang dihajar pakai balok, bruk jatuh depan gue. Kaget lu ya? Kaget lu. Jadi gue udah berhadapan begini nih, tau di belakang dihajar anak 40 itu, jeder, bruk, gue kabur. Karena udah jatuh ya? Iya, bukan gue kabur gue. Malam lagi ditungguin. Malam jam 7-an itu baru ketemu. Jam 7 gue baru namanya Ketemu 40. 40, karena 40 itu pulang nggak bakalan sore. Nggak bakalan sore, malam. Dan pakai bebas dulu dia. Karena kita tahunya tuh kalau dia duduk di pojokan masih muda, udah kan dia. Wah, banget itu.
selalu dia duduk di tengah, di pojok. Udah nih anak 40 udah duduk. Cuman kan kita nggak bisa masuk karena penuh. 40 kan penuh mulu tuh. Kalau pulang jam kerja itu penuh. Ya udah nunggu, ada yang bisa ditarik turun, ada yang nggak. Kadang-kadang pernah satu momen gue sempet belum itu ya, karena 40 udah miring tuh dari jauh. Gue udah rasa down juga tuh. Akhirnya gue lari ke arah Kampung Melayu, dihadang itu sama bonser, kocar kacir. Gue tau, gue liat kocar kacir. Gue lari ke Kampung Melayu. Gue naik angkot. Balik lagi ke 27. Berarti zaman itu sebelum BM nungguin, itu kan udah divonis di era kita itu BM nungguin ya. Itu Bonser udah nungguin duluan ya. Sampai BM nungguin itu urusan anak Manggarai sebenarnya. Iya. Bukan urusan anak 56 ya. Iya. Kenapa bisa BM nungguin di situ ya? Betul. Tapi emang Kampung Melayu itu terbuka. Luangan terbuka. Kampung Melayu nggak, dulu itu ya memang terbuka, nggak, kalau sekarang kayaknya sempit banget, banget gitu. Dulu kayaknya luas, gede banget tuh terminal itu. Dan emang 40 nggak ada habis-habisnya tuh. Segenerasi turun-turunannya dari 93 sampai itu Kampung Melayu udah sebenarnya titik keberapa mereka ya kan? Mungkin. Tapi luar biasa mereka. 40 hebat. Salut. Gua tuh untuk 40 sampai sekarang pun ikatan mereka masih 40. Salut. Sampai gua pernah ketemu, sorry ya, di luar konteks, artinya gua pernah ketemu satu ketika gua lagi kerja di satu tempat, dia pakai 40, gua pakai bonser. Lu 40 ya bonser ya. Gua ngobrol-ngobrol sama dia, ternyata kalau menurut dia 40 sampai sekarang gua masih kompak, gua masih suka kumpul. Basisnya itu. Persaudaraan, kekuatan basisnya luar biasa. Itu yang menurut gua yang harus kita cloning. Cloning dalam arti yang baik gitu. Karena sependengaran gue dari dia itu emang asa-asi asu, bantu dan nolong. Ada temennya sama alumni walaupun beda angkatan tapi menganggur atau nggak kerja terus kita berbantu ya. Itu yang gue tahu, yang dari satu orang itu. Ya Bang Anarki, ntar kita konsultasi Bang Anarki ya. Ini ngomongin 40 nih Bang Anarki. Ketuanya yang kenal Bang. Oh, iya. Satu komunitas gitu ya. Nggak tahu deh, gue lupa namanya siapa yang ketemu sama gue itu dulu. Ya Bang, ini kan momen 3 tahun yang ente paling ingat Bang ya. Dan sedihnya tadi ente pernah sekolah kodim, ente pernah kena, lucunya ente dapet ya kan. Sebenarnya ke orang tua gimana sih Bang pada saat itu Bang? Perasaan ente Bang, sekolah di Bonser berharap lulus dong dengan Gue kalau gini ya, sampai gue masuk maaf ya, almarhum ibu saya tuh nggak pernah tahu anaknya sekolah di mana sampai sekarang. Taunya sekolah STM. Yang nganterin saya sekolah STM itu bapak saya doang. Jadi seingat saya itu ibu saya belum pernah datang ke sekolahan. Jadi gue disuruh sama almarhum bokap, lu harus mandiri, ngambil rapot sendiri, ada urusan-urusan sendiri. Kalau udah berapa baru. Nah, orang tua bokap gue tuh 2 kali ke sekolah. Pertama ngelamar masukin gue sekolah, kedua waktu gue ke Kodim di kursus sekolah karena harus laporan gitu. Jadi bapak tuh 2 kali ke sekolahan, cuman 2 urusan itu doang. Selebihnya orang tua nggak pernah tahu. Gue minta bayaran. Sampai dulu kan gue bohongin orang tua, jujur, maaf ya Rob, ampun ya orang tua saya ya Rob. Dulu kita Bonser itu kan kalau ujian udah nggak bayar. Ujian sama nggak ada buku, nggak ada duit buku. Kita nggak beli buku. Iya. Cuman gue minta sama orang tua. Itu yang dimanfaatin lah. Iya, karena temen di kampung itu anak Tubun waktu itu kira 200.000 apa 300. Bayar ujian. Sekolah lain bayar ujian. Ya, gue minta lah ke itu sama orang tua nih, anak Tubun itu kalau nggak salah 300-400 gitu. Gue minta sama orang tua 200. Ini panas ya. Harus bayar 200.000 ya. Ya udah nanti cari itu dapat duitnya. Pas orang tuanya si Gary tuh, anak otomotif itu yang sekelas nama si Jiung itu, ibunya baru pulang dari Bonser.
lagi urus administrasi nggak tahu apa, mungkin SPP nggak tahu gitu, nggak tahu, dia pulang ketemu sama ibu gue. Dari mana? Ini habis ngurusin urusan sekolah anak saya tuh, Gary gitu. Iya tuh bayar Eptanas mahal ya, sampai 2.000. Kagak, nggak bayar. Saya dari sekolah kok kagak bayar. Itu anak saya bilang bayar, agak. Waduh, gue dipanggil sama gue bilang, lu jangan bohongin gue lu. Orang Eptanas kagak bayar, lu bayar. Jadi zaman itu dia Bonsai itu, jadi setiap kita bayar SPP kan ada uangnya untuk Eptanas kumpulin. Iya, karena kita nabung dari uang SPP. Jadi kesannya emang bayar SPP di Bonser tuh mahal. Iya. Padahal biar ujiannya nggak bayar. Iya, gue inget banget tuh apa gue doain mak gue tuh. Itu gue udah minta duit jadi itu. Kayaknya bukan dia doang, kayak hampir semua rata-rata di Bonser begitu. Di Bonser tuh buku aja nggak beli, tapi minta uang buku. Buku ada di perpustakaan, buku paket ya. Terus ujian ulangan umum tuh nggak bayar, karena Bonser bayarannya udah mahal plus nabung. Cuman kayaknya dimanfaatkan lah sama anak-anak seperti dia pada zaman itu. 12.500 kalau nggak satu SPP tuh. Enggak, zaman lu 20 ribuan bang. Nggak nyampe. 20 ribuan. Nggak nyampe 20 ribu. Antara 12.500 sampai 15.000. 15 ribu. Nggak nyampe. 20 gue nggak nyampe. Tahun 94, 95 itu nggak nyampe. Ya itulah dari mak, kalau masih ada udah minta maaf sih mak, maafin ya mak. Ini orang tua sendiri yang merasa kita jolimi bang. Iya. Ya bang, ini kan jadi pelajaran ya bang buat generasi anak-anak kita ini bang. Dan ternyata apa yang kita pernah lakuin dulu di zaman kita ternyata diwariskanlah sampai sekarang dan harusnya berhenti bang. Terutama sama Tubun. Dan apa yang dilakukan sama Tubun angkatan kita juga sama seperti itu. Iya betul. Dan ini hitungannya sudah 28 tahun, 29 tahun yang lalu, kenapa masih kejadian ya kan? Nah, kita kan yang mulai bang, kita menghimbau lah bang buat anak-anak kita, mengakhiri lah. Jangan putus harusnya nih bang. Apa yang mau ente sampaikan buat generasi Bonser bang? Untuk siswa yang masih aktif ya, entah Bonser, entah sekolah apapun yang masih menjadi siswa SMK sekarang ini, belajar kenapa? Beda zaman, beda tahun, beda momen. Kalau zaman saya dulu STM identik dengan pabrik, industri. Pokoknya lulusan STM, lu kalau nggak jadi pabrik, di pabrik, di bengkel, udah itu. SMA kalau nggak di kantor admin, kalau tukang sapu. Itu zaman dulu. Zaman sekarang teknologi lebih hebat. Dicari orang yang berpemikiran ke depan, yang apa yang bahasanya ya, pinter gitu ya, pinter. Bukan zaman lagi untuk tawuran, bukan zaman mau berantem. Nggak ada untungnya. Sadarnya sekarang rugi di fisik, rugi di otak. Kenapa? Kalau kita masih berpikir tawuran, berantem, berangkat sekolah kita udah bukan fokus untuk belajar, cari ilmu, bukan untuk belajar, tapi yang gimana caranya gue ketemu di jalanan sama gue. Bagaimana cara ketemu, bukannya menghindar gitu. Dan tantangan ke depan untuk generasi sekarang itu lebih hebat, teknologi lebih hebat, pelajari teknologi itu lebih baik ketimbang masih ada bentrok-bentrokan. Jujur gue sedih kalau masih dengar kabar di media TV itu ada anak sekolah yang meninggal karena tawuran. Sedih sekarang, sedih banget. Harapan orang tua hancur untuk orang yang udah pulang keramat tuh ya. Gue nggak bisa ngomong dah karena bingung gue disuruh. Asli gue. Ya Bang Rakib, makasih nih telah berbagi kisah nostalgia yang jadi insya Allah jadi pelajaran buat penonton generasi
milenial yang masih sekolah, yang generasi anak-anak kita. Dan ini buat yang generasi kita ini adalah nostalgia. Mohon maaf bila ada kata-kata atau nama-nama yang disebutkan yang agak tersinggung. Dan ini cerita real story dari narasumber bahwa di zaman itu seperti itu. Dan ambil positifnya lah, buang negatifnya. Tolong lebih bijaksana lagi dalam menonton dan meresponnya. Ya, sekian dari Ane, Dawai Bonser dan Rocky Bonser. Sampai ketemu di narasumber yang akan tampil di Bonser Channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.